Malam RF Listeners, kembali dengan kami di Rewatch Film. Di kesempatan kali ini, kami telah merangkum film Limitless. Sebelum memulai jangan lupa subscribe, dan inilah alur film Limitless. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berdiri di tepi gedung apartemen. Terdengar di luar pintu apartemennya ada orang yang teriak-teriak dan sedang mencoba membuka pintu tersebut. Bisa diambil kesimpulan pria ini sedang menghindari orang tersebut dengan menjatuhkan dirinya ke bawah gedung tinggi tersebut. Kisah akan berfokus pada seorang penulis amatir yang hidupnya berantakan dan lebih tepat disebut sebagai seorang pengangguran. Pria itu bernama Edward Mora tapi sering dipanggil dengan nama Eddie. Hari-harinya sangat lesu sekali dan itu terlihat dari tulisannya yang tidak kunjung selesai. Tidak ada inspirasi, otak buntu penuh dengan kegabutan. Tapi beruntung dia masih memiliki seorang kekasih yang selalu setia namanya Lindy. Dalam percakapan di restoran tersebut mereka membicarakan tentang karir Eddie yang tidak jelas sehingga Lindy memutuskan untuk meninggalkannya karena kehidupan tersebut. Eddie pun menyinggung masa lalunya perihal dirinya yang sebelumnya sudah pernah menikah dengan seorang wanita bernama Melissa yang sekarang sudah menjadi mantan istrinya. Tapi Lindy memutuskan Eddie bukan karena hal tersebut melainkan agar Eddie mikir bahwa menjalin sebuah hubungan bukan hanya sekedar cinta dan ketulusan melainkan masalah uang dan Lindy pun pergi meninggalkan Eddie begitu saja. Eddie yang kini sebatang kara pun kembali pulang ke kontrakannya. Di tengah perjalanannya pulang tak disangka dia bertemu dengan mantan kakak iparnya yang berarti saudara mantan istrinya Melissa. Namanya Vernon. Dulu dia dikenal sebagai seorang pengedar narkoba namun sekarang katanya dia bekerja di salah satu perusahaan farmasi. Melihat Eddie yang hidupnya seperti seorang pengangguran tak berguna, Vernon pun menawarkan sebuah pil kecil berwarna bening. Dia mengatakan pilih ini harganya sekitar 8 juta rupiah per pil dan rencananya akan diedarkan tahun depan. Pilih ini diyakini bisa merangsang reseptor otak manusia sehingga siapapun yang mengkonsumsi pil ini akan bisa mengakses seluruh kapasitas otaknya, dengan kata lain jenius. Awalnya Eddie menolak tapi, karena Vernon memberikannya gratis dia pun menerimanya. Di tengah perjalanannya pulang Eddie pun memutuskan untuk menelan pilnya. Karena kemudian Eddie naik tangga menuju ke kamarnya tak disangka di sana sudah ada Valerie yang punya kontrakan dan Eddie sudah beberapa bulan tidak bayar kontrakan. Terpaksa Eddie harus mendengarkan omelan Valerie meskipun pikirannya tidak di sana. Dia pun terlihat seperti mulai ngefly karena efek obat tersebut dan tiba-tiba pilnya mulai bekerja di otaknya. Dan, wow, Eddie pun mulai melihat segala sesuatu lebih jernih, cerah dan jelas. Eddie pun mulai fasih berbicara di mana dia dengan lihainya merayu Valerie sehingga hatinya menjadi luluh. Dan ternyata pil tersebut mampu membuat otak mengakses alam bawah sadar dan mengingat semua hal yang pernah dia dengar dan lihat selama hidupnya. Lalu Eddie dan Valerie pun mulai berbincang-bincang santai dan alhasil Eddie pun diberi keringanan pembayaran dengan membantunya menyelesaikan tugas kuliahnya dan dia mendapat sedikit hadiah bercinta dengan Valerie. Setelah selesai dan masuk kenyang, Eddie pun melihat kamar kontrakannya yang berantakan dan itu tidak bisa dibiarkan. Ternyata selain ingatan pil tersebut memberikan kewarasan dan inspirasi dalam tingkat yang lebih tinggi. Eddie yang pemalas pun mulai membereskan seluruh kamarnya. Setelah itu dia mulai menulis dengan penuh inspirasi dan tanpa rasa lelah. Esok harinya dia sudah menyelesaikan tulisannya dan penerbit pun menerimanya. Tidak lama setelah dia pulang penerbit menelepon bahwa dia sangat amat terkesan dengan tulisannya. Selanjutnya Eddie pergi ke tempat Vernon untuk mendapatkan pil kecil tersebut. Eddie pun mengutarakan tentang efek luar biasa setelah dia mengkonsumsi pil tersebut. Vernon menjawab bahwa pil itu akan bekerja secara maksimal jika orang yang memakainya pada dasarnya orang yang cerdas. Vernon mengatakan pil tersebut sebenarnya belum siap edar karena masih dalam tahap percobaan di laboratorium dikarenakan memiliki efek samping. Pil tersebut bernama NZT48. Eddie pun sedikit terkejut tapi karena khasiatnya yang luar biasa Eddie tidak memperdulikannya. Sebelum memberikan pilnya Vernon pun meminta tolong Eddie untuk mengambil pakaiannya di laundry dan membelikannya sarapan. Saat kembali ke apartemennya Vernon betapa kagetnya dia saat melihat apartemennya sudah berantakan dan menemukan Vernon sudah dalam keadaan luka dan tak bernyawa. Eddie yang panik kemudian menelepon polisi lalu dia pun menunggu di sana. Di saat panik dan ketakutan seketika dia sadar bahwa orang yang melakukan ini kepada Vernon pasti menginginkan sesuatu yang berharga dan itu pasti pil tersebut. Eddie kemudian mencari pil tersebut ke semua sudut yang mungkin tidak dijangkau dan akhirnya dia menemukan setumpuk uang.
catatan dan pil tersebut dalam jumlah yang cukup banyak. Tidak lama inspektur pun datang dan disinilah dia sekarang di kantor polisi. Eddie pun dimintai keterangan dan disuruh untuk menelpon adiknya Vernon yang tidak lain adalah Melissa, mantan istrinya. Karena dirasa Eddie dikenal dekat dengan keluarga Vernon dan tidak ada bukti Eddie terlibat dengan kematian Vernon, inspektur pun mempersilahkan Eddie pulang. Di tengah perjalanannya pulang, Eddie pun merasa sedikit was-was ada orang yang mengikutinya, tapi akhirnya dia bisa selamat sampai di kontrakannya. Kemudian dia menghitung uang yang didapatkannya dari Vernon lalu meminum pil tersebut dan dari sinilah hidupnya akan segera berubah. Dengan sedikit uang yang dimilikinya dikombinasikan dengan motivasi yang kuat dari pil tersebut, Eddie akhirnya bisa menyelesaikan bukunya dalam waktu 4 hari. 1 pil setiap hari dan kemungkinan tak terbatas, dan inilah Limitless. Eddie pun langsung mahir memainkan piano dalam waktu 3 hari. Matematika yang dipelajari waktu masih sekolah menjadi sangat berguna saat dia pakai untuk berjudi dan dia pun selalu menang. Olahraga pun menjadi menyenangkan, bahkan dia bisa mempelajari berbagai bahasa asing dalam waktu singkat. Dengan bahasa dan gaya bicara sempurna, Eddie berubah menjadi sosok pribadi yang menarik bagi siapapun, bahkan dia bisa mendiagnosa sebuah penyakit yang diderita tetangganya. Dan tiba-tiba dia bisa mengetahui dan menguasai berbagai hal orang-orang kaya dan intelek pun bahkan mendengarkannya saat dia mulai berbicara. Segala sesuatu yang pernah dia baca, dengar dan lihat selama hidupnya semuanya menjadi tersusun rapi di otaknya. Alhasil dalam waktu singkat Eddie menjadi orang paling jenius. Pergaulannya pun mulai luas hingga dia diajak liburan ke tempat-tempat mewah bersama teman-teman elit tersebut. Di suatu titik dia pun sadar bahwa dia bisa menjadi seseorang yang lebih besar daripada hanya menjadi seorang penulis. Dengan pil ajaib yang dia miliki, Eddie mulai mempelajari trading atau jual beli di pasar saham, dan dengan modal $800 atau sekitar 11 juta rupiah dia bisa menghasilkan uang 28 juta rupiah per hari. Dengan modal segitu tentu masih kurang dan masih sangat lama untuk menjadi kaya. Akhirnya Eddie memutuskan meminjam uang kepada seorang rentenir. Rentenir tersebut memperingatkan jika Eddie tidak bisa membayar tepat waktu maka tanggung sendiri akibatnya. Singkat cerita, Eddie pun diajak oleh salah satu teman orang kayanya bernama Kevin untuk bergabung di perusahaan sahamnya. Dengan modal besar yang dia miliki dan dengan dosis pil yang sudah ditingkatkan perharinya, Eddie pun mendapatkan uang dengan cepat dan berhasil menarik perhatian banyak orang termasuk Kevin. Eddie bahkan menjadi berita di halaman pertama pada sebuah majalah karena dia bisa menghasilkan jutaan dolar dalam waktu singkat. Dengan Eddie yang sudah berubah, Lindy pun diajak makan malam bersamanya di sebuah restoran Italia. Dan terkesannya Lindy saat melihat Eddie fasih berbicara bahasa Italia dengan seorang pelayan di restoran tersebut. Dan nampaknya Lindy akan jadian kembali dengan Eddie. Dari sini bisa disimpulkan bahwa wanita lebih tertarik pada pria yang lebih pintar dan banyak uang. Setelah makan malam mereka berlanjut bercinta dengannya. Suatu hari pada saat Eddie dan Lindy berada di luar, Eddie merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya dan orang ini masih menjadi misteri. Singkat cerita, Eddie diundang pada sebuah pertemuan dengan seseorang yang tertarik dengan kecerdasan Eddie. Orang tersebut bernama Carl Van Loon. Beliau adalah orang besar dan sangat senior di bidang bisnis. Tujuan dari pertemuan Eddie adalah untuk mengetahui seberapa jauh Eddie memahami tentang dunia bisnis dan menentukan apakah Eddie yang dibawa atas nama Kevin layak untuk diajak kerjasama, sehingga hal tersebut membuat Kevin merasa khawatir. Tidak lama Carl Van Loon pun datang. Tiba di meja, Eddie pun menjelaskan segala sesuatu yang sudah dipelajari dan cara bagaimana dia bisa menghasilkan jutaan dolar dalam waktu singkat. Metode dan pengetahuan yang dia miliki membuat Carl Van Loon rekannya terkesan. Saat pulang, Eddie pun diajak satu mobil bersama Carl Van Loon. Di dalam mobil kalau menunjukkan sebuah berkas saham besar-besaran dan meminta Eddie menganalisanya. Dan lagi-lagi Carl dibuat terkesan sehingga dia meminta Eddie untuk datang ke kantornya besok jam 10 siang dan menentukan apakah dia layak bergabung dengan Carl Van Loon. Eddie pun turun dari mobil sambil berjalan. Dia pun terlihat senyum karena akhirnya bisa mendapatkan hatinya Carl Van Loon, karena Carl Van Loon adalah jembatan untuk Eddie meraih kesuksesan dan mencapai sesuatu yang lebih besar. Namun tiba-tiba dia melihat bayangannya di kaca dan merasa ada sesuatu aneh dengan dirinya. Saat mulai melangkah, sadar-sadar dia sudah berada di tepi jalan raya. Eddie bahkan tidak ingat jika dirinya sudah berjalan sejauh 20 blok. Eddie kemudian berjalan lagi dan sadar-sadar sudah berada di dalam sebuah klub malam.
Setelah itu dia berjalan lagi dan bertemu dan mengobrol dengan banyak orang sampai-sampai sadar-sadar dia sudah bersama dengan seorang wanita di sebuah kamar hotel. Eddie sempat melihat seorang pria misterius yang mengikutinya tempo hari, namun lagi-lagi pria itu menghilang. Setelah enak-enak dengan wanita tak dikenal itu, Eddie kembali berjalan dan sadar-sadar sudah berada di stasiun kereta api. Di sana dia tidak sengaja menyenggol sekelompok orang yang sudah siap mengeroyoknya. Eddie yang tidak pernah belajar ilmu bela diri sedikit pun seketika mengingat secara detail setiap gerakan kungfu dan bela diri yang pernah dia tonton di televisi dan video di YouTube. Alhasil dia pun berhasil mengalahkan orang-orang tersebut. Eddie kembali berjalan dan mulai berlari, sadar-sadar hari sudah pagi dan dia sudah berada di sebuah jembatan penyeberangan. Eddie bahkan tidak bisa mengingat apa yang dia lakukan selama 18 jam terakhir. Saat berjalan Eddie merasa sakit pada bagian sendi sehingga dia berjalan pincang. Eddie seperti merasakan efek dari pil tersebut dan itu sangat tidak enak dan memang tidak enak. Dia pun kembali ke kontrakannya dan beristirahat sebentar. Saat bangun dia pun mencoba menganalisa kembali berkas-berkas yang diberikan Karl Van Loon. Menyadari efek samping yang dirasakannya tadi, Eddie mencoba untuk tidak memakai pil ajaib tersebut. Saat menganalisanya, alhasil Eddie akan berpikir dan sangat mustahil baginya bisa menganalisa berkas-berkas tersebut tanpa memakai pil ajaib tersebut. Eddie kemudian menelepon Kevin untuk membatalkan pertemuannya dengan Karl Van Loon. Karena tidak bisa dibatalkan, akhirnya Eddie pun pergi bertemu Karl Van Loon tanpa memakai pil tersebut dan alhasil Eddie terlihat linglung dan terbata-bata saat ditanya oleh Karl Van Loon. Di saat bersamaan Eddie melihat berita di televisi yang memberitakan tentang seorang wanita yang ditemukan meninggal di sebuah hotel tadi malam. Dan wanita tersebut adalah perempuan yang bercinta bersama dirinya tadi malam. Eddie pun meminta izin sebentar untuk keluar karena mual dan dia pun muntah. Singkat cerita, Eddie kembali ke kontrakannya dengan wajah pucat dan lemas. Tiba-tiba ada telepon masuk, ternyata itu Melissa, mantan istrinya. Ia mengatakan, "Eddie, apakah Vernon memberikan sebuah pil kepadamu? Jika iya berarti kamu dalam bahaya." Eddie kemudian mengajak Elisa untuk bertemu sore ini. Sembari menunggu sore, Eddie pun memutuskan untuk memeriksa catatan Vernon untuk mencari tahu siapa saja pelanggan Vernon yang sudah memakai pil tersebut. Dan Eddie pun menelepon satu persatu orang yang ada di catatan Vernon tersebut. Dan terkejutnya Eddie saat mengetahui jika 3 orang diantaranya sudah mati baru-baru ini dan 1 orang sedang berada di rumah sakit. Kemudian Eddie menelepon kembali nomor lain yang ada di catatan tersebut dan tak diduga telepon tersebut tersambung ke seorang tepat berada di samping tempat duduk Eddie. Cukup seru bukan film yang kami rangkum barusan? Bagi kalian yang ingin nonton lanjutan dari alur film tersebut, klik link part 2 di deskripsi, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.